tadi kalau misalnya pakai selang pipis tapi biasanya nggak Iya. major issue lah, itu hanya Nggak lah, itu. menunggu sampai obat biusnya Habisnya hilang efeknya, habis itu lepas dia aja. bersih. Ya, Atau juga biar dia nyaman di kamar, nggak perlu balik ke kamar mandi kan, sementara dulu ya. Tapi tetap butuh tuh tapi itu bukan karena ada mobilisasi. gangguan, tapi karena proses efek obat terhadap kandung kemihnya yang juga ikutan inaktif lah istilahnya. Iya, sementara ya, sementara aja. Tapi habis itu harusnya balik lagi. Oke. Meningkatkan dari yang sederhana tadi, suntikan biasa, lalu yang epidural lewat agak invasif lah ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Ya, topik apa istilahnya bagian yang ketiga tadi dari penanganan nyeri. Kalau lahirannya sesar, ya, banyak ibu-ibu yang bertanya, sakit nggak sih dok kalau sesar, gitu kan? Sakit nggak sih dok? Tentunya gue jawab langsung enggak, karena kita lakukan pembiusan ya. Tapi setelahnya ya itu bagian dari inform consent yang kita jelasin ke pasien. betul. Jadi gue selalu jelasin, Harus dikasih tahu. Ada beberapa hal yang ibu mesti ketahui, itu merupakan efek risiko dari tindakan medik. Tindakan medik ini kan juga dilakukan berdasarkan indikasi medis yang ketat. Kita kan menyadari itu bahwa semua tindakan medis itu ada risiko meskipun kecil, termasuk nyeri pasca operasi yang akan timbul setelah operasi. Nah, bisa nggak diceritakan gimana sih bius saat sesar itu? Nah, kalau bius sesar tuh kurang lebih mirip sama yang Ila tadi sebenarnya. Cuman bedanya obatnya yang dikasih. Dari lewat pinggang juga. Jadi tulang belakang. Setelah tulang belakang itu kita suntikin pakai jarum yang sebenarnya jarumnya kecil loh. Jarumnya lebih kecil dari jarum infus yang biasa dipasang tuh. Harusnya nggak terasa kecil, sakit. Ya? Jarum spinal itu. Jarum spinal itu ya. Jadi jarum spinal itu sebenarnya kecil. Nah, tapi dia akan tembus ke selaput yang pembungkus saraf tadi. Nah, ntar kita akan masuk obat di situ. Nah, harapannya dia akan menghilangkan rangsang nyeri yang terjadi saat dilakukan sayatan ya. Nah, bedanya kalau ini nih sakitnya akan lebih hebat lagi. Kenapa? Karena ada sayatan. Jadi obat kita akan lebih kuat. Nah, obat kita lebih kuat, efeknya juga pasti lebih kuat. Efek mengurangi nyerinya lebih kuat, efek untuk terhadap tubuh tapi jadi lebih kuat juga. Nah, jadi harus kita tahu juga bahwa proses-proses ini tetap ada risiko-risikonya terhadap ibu, terhadap janin gitu. Walaupun obat itu kalau disuntikan ke situ harusnya tidak masuk ke janin, tapi efek dari ibunya yang bisa mempengaruhi ke janin secara tidak langsung. Nah, jadi sakitnya itu akan kita blok sama sekali. Jadi udah nggak akan terasa nyeri sama sekali, hilang nyerinya sama sekali. Itu biasanya dilakukan pembiusannya berapa menit sebelum operasi? Sebelum operasi itu langsung di kamar operasinya. Kamar operasi. Jadi ibunya dalam posisi ada yang duduk, ada yang duduk, bisa tiduran. Kalau dia nggak bisa duduk ya kita buat dia berbaring miring. Nah, jadi nanti kita suntikin di titik yang sama. Nah, cuma bedanya adalah. Jadi apapun indikasi sesarnya ya karena mungkin karena apapun penyebab dokternya, itulah pembiusannya ya. Pembiusannya itu. Nah, bedanya adalah kalau tadi kan yang kita hilangkan nyerinya aja nih. Kalau tadi yang pada persalinan normal, tapi kalau pada operasi sesar yang kita hilangkan juga pergerakannya nih, motoriknya juga berhenti juga. Nggak bisa gerak. Makanya kakinya nggak bisa gerak nanti sementara. Makanya kalau yang lain normal ototnya tetap bisa aktif bergerak. Karena dia harus posisi yang litotomi itu. Terus dia ototnya harus bisa melakukan kontraksi untuk mendorong bayinya lahir kan. Kalau ini nggak bisa. Dihilangkan semua. Nyerinya hilang, refleksnya hilang, motoriknya atau ototnya juga hilang. Makanya biasanya nanti ibunya, Bu coba angkat kakinya gitu ya. Angkat kakinya, kalau dia udah nggak bisa angkat kaki, itu berarti obatnya sudah dibercandain, Dok, Bu kakinya hilang Bu, kakinya hilang. Saya pinjam dulu bentar. Sering tuh kayak gitu. Kok kaki saya berat kakinya saya pinjam dulu ya Bu, gitu kan. Gitu. Tapi dia tetap terasa ya, dipegang tuh tetap terasa. Kayak raba gitu. Kayak diraba-raba. Kayak ditarik, dipegang tetap terasa. Jadi dia menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan motorik, gerakan. Tapi raba dan sensasi raba, merasakan raba sama digoyang-goyang tuh. Karena banyak yang khawatir, Dok kok masih berasa nih. Nah, sering. Padahal dipegang-pegang doang ya. Padahal dipegang-pegang. Tapi nggak sakit. Atau pas lagi disayat sebenarnya, dia terasa kayak disentuh, tapi ada yang bergerak lah ya. Ada yang bergerak di tubuhnya. Oh ya, rasa kayak dipegang, tapi nggak sakit kan? Iya itu, karena rangsang nyerinya yang kita hilangkan. Gitu. Itu akibat dari tempat titik penyuntikannya atau emang obatnya yang bekerja secara selektif kayak gitu? Obatnya bekerja canggih ya? selektif, canggih. Gitu. Sebenarnya ada 3 yang kita hilangkan di situ, yaitu sensoriknya, motoriknya, sama
apa sebutannya simpatisnya. Jadi otonomnya kita blok. Jadi tuh dia Jadi nggak kalau bisa ngerasakan nggak dingin akan panas tuh. ngelojotan sendiri gitu ya. Dia nggak ngerasakan dingin panas tuh. Dingin panas saya rasa juga ya. Dingin panas juga nggak ngerasakan, ototnya nggak bisa bergerak, sakitnya. Sama refleks juga ya. Refleks Udah juga kagetnya tidak nih nggak bakal gitu ya. Iya, maksudnya dicocok. Refleks di kaki, Kaki di kaki. Kalau ibunya dikagetin tetap kaget, Pak. Harusnya begini, Pak. Jadi hanya bagian perut ke bawah aja yang kita Oke. blok. Ya. Gitu. Kan setelah itu disuntik, ibunya nanya tuh biasanya sakit nggak dok disuntik? Kalau disuntik sakit seperti kita ya. Ya kita nggak bisa bohong tuh bahwa tapi sebenarnya ada juga kan kita saat kita suntik kan kita sakit tuh. Ada yang bahkan ibu nggak sakit lagi kita suntik lagi jadi pas lagi disuntik kita suntik anti nyeri baru disuntik. Ada yang kayak gitu juga. Kalau saya sendiri sih pribadi kan pas disuntik sakit juga. Iya. Jadi dengan sekali suntik aja, sekali suntik kita yakin akan cepat masuk, udah habis itu kan. Ya. Sebenarnya intinya bicara sama pasien apa adanya. Kita apa adanya, betul. Bu, memang nyeri gitu. Ya. Ya gue juga gitu sih kalau ada pasien-pasien yang mau gue suntik sakit dok, sakit bu gitu. Tahu kalau sakit, jujur amat dok, iyalah jujur karena memang suntik itu sakit dan saat obat dimasukin juga biasanya sakit ya, apalagi kalau intramuskular. Nah ini juga kalau saat obat masuk sakit nggak? enggak, kalau sobat masuk Ini dia enggak ya? akan ngerasakan sensasinya tuh kayak anget-anget, kesemutan. Nah itu, karena artinya obatnya udah mulai bekerja. Kesemutannya menempel. dirasa di mana? Di kaki. Di kaki. Hangat-hangat di kaki, kesemutan tuh kakinya. Oh kakinya udah mulai kesemutan nih dok, biasa gitu. Oke, itu tandanya Obatnya sudah mulai bekerja. Obatnya udah mulai bekerja. Cepat ya? Cepet, langsung. Durasinya bisa, harusnya 3-5 menit, tapi kurang dari itu udah bekerja dia. Oke. Nah itu tahan berapa lama? Bisa sampai 90 menit sebenarnya. Oke. Kecuali kita kasih obat-obatan tambahan, bisa lebih lama lagi. Bisa sampai 4 jam gitu. Nah habis itu baru tuh mulai kerasa tuh. Ini kalau biusnya namanya spinal ya? Spinal. Apa? Spinal ya. Kalau orang dengar spinal gitu ini ya. Di spinal Nah namanya. itu apa ya? Gue jadi lupa. Efeknya 90 menit. Ya, bisa sampai 90 menit. Semua itu langsung kembali lagi. Kembali lagi. Gerakan dan lain-lain ya. Pelan-pelan tapi ya. Jadi bertahap. Kembalinya juga bertahap. Nanti awalnya kakinya udah mulai bisa gerak dulu. Terus gerak-gerak doang nih, tapi nggak bisa ngangkat. Nah, bisa Ini namanya anestesi regional bukan sih? ya, regional kan luas. Secara luas tuh ada. Secara umum namanya regional. Regional. Areanya spinal gitu. Ya, subnya kan ada yang spinal. Maksudnya bagian dari regional itu ada spinal, epidural, atau gabungan spinal epidural ada. Regional itu istilah umum Istilah lagi. umumnya penyuntikan Ini spinalnya saraf lokasi tepi juga bagian dari sarafnya yang regional. disuntikin melewati tadi selaput tula itu ya. Jadi intinya regional itu kita mikir dari mana nih? Dari tepi kita suntik bisa juga. Mau jempolnya doang nggak kerasa sakit bisa. Per area, Per region, area. region ya. Mau dengkul ke bawah nggak sakit bisa juga. Paha pinggang ke bawah nggak sakit bisa juga. Perut ke bawah bisa sakit. Kepala ke bawah bisa juga. Kepala ke bawah bis total. Kalau ada orang yang sakit hati gitu kalau bisa hatinya aja dibikin nggak sakit gitu. Bisa. Kita ketemu di suatu tempat. Oh gitu. Ngopi. Jadi ada yang nanya gini, kenapa nggak dibius umum aja sih dok gitu? Kalau yang saya takut banget dok Betul, gitu. pertanyaan yang bagus tuh. Saya tuh ngelihat di kamar operasi Udah itu dingin. berarti bangun ya ibunya kan kalau bangun. dia kan Selama bangun itu kan. ibunya kan bangun, akan sadar penuh. Dia tahu. Ada yang begitu. Ya meskipun itu suatu kekhawatiran yang mesti kita klarifikasi kan. betul. Kita harus jelaskan ke ibu, misalnya kamar operasi itu tempat yang aman, memang dingin. Betul. Lalu nggak akan kenapa-napa. Alat-alatnya bunyi tuh kadang bunyi monitor tuh kan Iya. tuh itu membuat ada orang tertentu yang memang dia nggak Takutan. takut aja gitu. Iya, betul. Tapi bius umum nggak ya? Bius umum zaman dulu tuh sebenarnya bius umum, Pak. Sesar. Sesar. Sebelum ditemukan jarum spinal Ini semua zaman proses dulu banget spinal, kali ya? zaman dulu banget orang tuh sesar bius total. Di bius umum. Cuman ternyata dipelajari efeknya sama ibunya juga responnya lebih banyak, efeknya sama bayinya juga banyak kan juga kurang Ikutan. bagus, ikutan Ikutan tidur bayinya. Jadi saat dilahirkan nangisnya kurang, nafasnya kurang oke. Sedangkan kita butuh Sedangkan kita menilai butuh respon bayi saat menilai respon bayi lahir. saat lahir. Ya, gitu. Jadi ibu-ibu yang denger ini atau yang nonton, memang pembiusan Pilihan yang terbaik adalah spinal saat ya. ini gitu. Emang sih ibunya aduh saya takut. Nggak apa nanti kan kita temenin. Kalau di dokternya dalam. lucu-lucu kayak dokter yang kayak gini mungkin nggak takut. Banyak ya. yang dokter. Pilih aja tuh dokter anestesi yang ganteng gitu. Karena sering banyak Ganteng matanya doang kan pakai masker. tapi sering loh, dok tolong pegangin tangan saya. Oh, itu iya, tidak iya. jarang. Jadi saya sambil nyuntikin obat, tangannya megangin tangan kita. Iya. Ibu-ibu itu Ya, banyak memang malah- itu sesuatu kekhawatiran yang sangat Iya, manusiawi. betul. Iya. Biasanya kita akan berusaha
menetralisir lah ya, Ya, ketakutannya ajak bercanda ibunya, Ya, gitu. ngobrol. Ada beberapa Sebenarnya tempat satu hal yang penting enaknya dia sadar adalah apa? Dia bisa melihat tangis pertama anaknya Betul. loh. Kalau itu sangat penting buat bonding. penting kalau saya sendiri pas dia udah lahir saya kasih tahu, Bu, anaknya udah lahir ya. Mana tuh suara nangisnya. Saat dokter anaknya bersihin, saya suruh dia lihat tuh, Bu, anaknya lagi dibersihin gitu. Itu kan pertama kali momen yang sangat Itu rewarding banget pasti buat ibu. banget gitu. Dan mungkin juga akan berpengaruh kepada recovery dia ke depan kan, melihat prosesnya berjalan lancar, anaknya sehat di depan mata. Terus satu lagi kalau anaknya sadar tuh nanti dia bisa IMD. Jadi anakku udah dibersihin, udah dirapihin, udah cakep nih, temuin sama ibunya. Nih Bu, anaknya. Jadi orang yang menyusui. lahir sesar boleh IMD. Boleh, langsung IMD. Jadi nggak ada ketakutan lagi Nggak ya, ada ketakutan kekhawatiran saya Obat coba kita IMD. anestesinya yang tadi kalau bius total anestesinya bisa obatnya bisa sampai ke ASI ya. Kalau pakai spinal tuh enggak. Jadi kecil banget obatnya masuk ke dalam ASI. Jadi bisa langsung nyusui, hajar aja langsung. Iya, karena memang semakin modern pengobatan itu semakin efek semakin sedikit gitu ya. Jadi seharusnya kalau kita banyak pelajari itu harusnya udah makin gak takut. Iya, iya, iya. Zaman dulu waktu Victoria Bu, pertama kali tuh dilakukan ILA tuh sebenarnya sama dokternya. Dibuat tidur Pak. Endra yang bius bukan? Iya, great grandfather. Dulu ditetesin ether Pak, pakai kloroform. Itu dia dibuat kayak gitu, terus dilahirkan. Tapi pakai forceps Pak, zaman dulu gitu. Jadi dilahirin pakai forceps. Gitu. Ya sebenarnya tindakan ini tindakan yang aman ya. Aman, insya Allah. Jadi seksual cesarean itu suatu tindakan yang aman untuk persalinan. Ya tentu saja ada risiko-risiko yang harus Ada, harus kita tahu bahwa ada resikonya. Kalau mau persiapan sesar dari sisi dokter bius ada nggak sih persiapan tertentu pada ibunya atau enggak? Ada Pak, banyak. Ada? Yang pasti, yang utama dia harus ngasih tahu dulu ke kita. Ibu ini punya kelainan atau enggak? Kelainan di bidang Kelainan dalam jantung, paru-paru, ginjal. secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan. Jadi kita pengen tahu ini ibu ini fit atau enggak efeknya untuk apa ya? bisa. Karena obat anestesi spinal kita itu akan pasti menurunkan tekanan darah. Jadi dia harus kuat, jantungnya tuh harus yang kuat juga. Dalam artian kalau Dia tekanan darah turun dia harus ngejar. tekanan darah ya, bukan Menurunkan tekanan darah. bukan anemia ya. Tekanan darah itu tekanan yang darah kita bukan ukur. HB ya. Bukan hemoglobin. Yang kalau normal 120 per 80 Ya, ya. 120 per 80. Itu kan tekanan darahnya pasti akan turun. Nah, artinya jantungnya dia kuat apa enggak? Dilakukan pembiusan itu yang menyebabkan tekanan darahnya turun, terus jantungnya harus bisa. Persiapan praoperasi Ya, dicek lengkap. cek lengkap laboratorium, HB-nya, terus Tapi kemudian ronsen nggak perlu kan lagi hamil kan? ronsen nggak usah. Terus dia harus puasa yang penting juga. Walaupun ibu hamil kita anggap sebenarnya mau puasa 6 jam tetap kita anggap nggak puasa tuh. Karena Aturannya anestesi karena perutnya dia kan ngedorong kan. Nah, dia tetap punya resiko mual risiko untuk mudah. reflux ya. Refluksnya lebih tinggi gitu, itu wajar lah. Kecuali emergency ya. Kecuali emergency. Kalau emergency sito kita nggak pikirin Tentunya itu lagi. risikonya juga Resikonya kita harus udah hadapin tuh. Biar dokter anestesinya aja yang pusing. Jadi kalau misalnya elektif itu yang Dipersiapkan, persiapan sebaik-baiknya ya. Tapi seringkali lahiran itu tidak diprediksi kan. Tidak bisa. Saya ada yang rencanakan Tahu-tahu lagi di mall aja. tahu lagi mall tuh pecah terus ternyata Pecah, langsung harus lahiran operasi segala macam lah, operasi lahiran ya. segala macam. Tuh. Ya. Dan juga kalau punya penyakit tertentu Nah, itu harus kasih tahu. Karena nanti yang kita harus persiapkan adalah obat yang kita berikan sama selama operasi pemantauannya bagaimana sama setelah operasi. Kan nggak sedikit Pak, setelah operasi ya kejadiannya setelah operasi anaknya sudah dilahirkan, ibunya memburuk kondisinya. Itu tidak sedikit kejadiannya di rumah sakit. Gitu. Oke. Ya bahkan pada hal tertentu anestesi juga terlibat dari awal Sampai sampai nanti pasca operasi ya pada kasus-kasus tertentu ya kalau misalnya harus masuk ICU dulu atau intermediate Iya, care gitu ya. betul. Apalagi kalau ibu yang dengan kelainan jantung ya, dari awal dia harus ngasih tahu ke dokternya. Berarti ibu harus di fasilitas yang rumah sakitnya. Tapi kalau penyakit-penyakit seperti itu akan menurunkan efek obatnya nggak? Maksudnya menjadi lebih harus banyak obatnya dikasih gitu. Enggak, malah kita akan adjust dosisnya. Adjust dosisnya ya. Adjust dosisnya, konsentrasinya, Berdasarkan terus fungsi jantungnya, bahkan perlakuannya. Kalau emang nggak bisa di spinal, nggak bisa dilakukan itu, mau nggak mau harus dibius total. Nah, supaya karena kalau di spinal kan tadi tekanan darah langsung turun ya. Tapi kalau di bius total kan bisa perlahan. Jadi tekanan darah Tapi dengan bisa nggak resiko terganggu. Resiko janinnya bayinya pas bangun ya kurang oke gitu. Ya. Kita selalu berdoa untuk agar Keduanya pasien pasti. terhindar dari hal-hal yang Pengennya sih begitu. membahayakan Tapi harus tahu ya. dirinya ya. Maksudnya Jangan penyakit-penyakit iya, yang makanya itu kan sebenarnya proses persalinan itu disiapkan dari sejak dia hamil. Dia harus punya Udah tahu bekal nih. cukup.
ya PR buat Kita semua semua, semua. kita harus, makanya tujuan kita di sini kan mengedukasi. Dokter anestesio ya, Nah, channel YouTube-nya nanti. Jadi terus setelah operasi sesar selesai, apa perawatan pasca operasinya? Pipisnya juga harus pakai selang ya? Sementara pakai selang. Tapi biasanya kita biarkan 1 kali 12 sampai 24 jam pakai selang pipis kencing ya, kalau ada sesar ya. Iya, betul. Untuk memudahkan dia ya, karena kan harus bangun nyeri. Betul. Nah, setelah bayinya lahir kan ada ibunya pengen tidur gitu, Cak. Misalnya pas bayi lahir, Iya. biasanya kan ditawarin tuh ibunya Tidur supaya dulu. tenang. Nanti Bisa. setelah di ruang pemulihan baru bangun lagi, bisa gitu ya. Bisa. Selama operasi pun kita bisa buat tidur. Tapi kan kadang ada momen di mana kita pengen dia bayinya ketemu, ibunya ketemu sama bayinya tuh. Jadi sementara nggak kita buat tidur dulu, tapi udah selesai itu, Bu Baru tidur bisa ya ya, Bu, tidur. bisa kita buat tidur. Oke, jadi bisa lebih nyaman pasiennya ya. Bisa. Ya. Selanjutnya kalau sudah dibius sesar spinal tadi, kan kalau orang dulu habis operasi nggak boleh langsung makan, nggak boleh langsung minum ya. Kalau ini gimana? Oke. Ini sebenarnya kontroversial juga ya, argumentatif nih. Kalau saya sendiri pribadi, ibu ini perlahan udah bisa langsung minum. Boleh, asupan boleh ya. Tapi karena dia ada fase di mana dia harus di ruang pemulihan selama sejam itu, ya di situ belum bisa. Karena nggak ada yang jual makanan di kamar operasi, Pak. Udah Gojek kan? Dia bisa Gojek. Kalau dia mau nge-Gojek, dia harus beliin satu kamar operasi semuanya. nggak enak ya. Nah, nanti dia bisa makan dan minum di kamar. Di kamar. Nggak, artinya nggak kayak orang dulu harus nunggu buang angin dulu, kentut dulu ya. Nah, nggak harus. Dulu kan misalnya dia operasi bis total ya. Kalau bius total harus. Kalau bis total itu sebenarnya pertimbangan juga tuh. Kalau saya pribadi bis total, kalau kira-kira kita lihat jenis operasinya bukan yang mempengaruhi saluran cerna sih, saya langsung kasih minum aja pelan-pelan. Kalau dia nggak muntah, makan pelan-pelan, Oke. bertahap gitu lah. Jadi sekarang sudah sangat maju. Sangat maju. Tidak cara klasik, habis operasi nggak boleh ngapa-ngapain dulu, Sering tuh, nggak boleh makan, nggak boleh. Dok, saya haus banget. Kadang-kadang gitu. Yaudah Bu, ntar minum. Apalagi kalau yang memang persiapan puasa 6 jam itu kan lumayan. Iya. Puasa 6 Kadang jam, lebih, Pak. operasi 1 jam, mau pemulihan 2-3 jam tuh dia bisa hampir berapa jam nggak Betul. kena. Nggak kena air. Padahal sebenarnya kebutuhan cairannya sebenarnya cukup. Kan lewat infus. Iya betul. Mulutnya aja kering. Kering, Tapi kan di mulut nggak bisa kita basahin. Jadi nanti setelah di kamar pelan-pelan minum aja teh hangat atau air putih dingin hangat atau apa. Dia nggak rasa mual, pelan-pelan makan. Oke. Jadi sudah lebih jelas, jelas malah clear. Semoga jelas ya. Jelas ya. Jadi pembedahan dengan pembiusan pada persalinan seksuosesaria itu satu hal yang sudah modern sekarang. Sudah modern. Sangat selektif, tidak semua sepanjang hari akan hilang nyerinya atau tidur, enggak. Efek Dia sampingnya bisa juga sudah bisa dibatasi efek ditekan sampingnya sekali. dan lain-lain. Pemulihan pasca operasi akibat pembiusannya juga sangat modern gitu kan. Sudah bagus. Jadi semoga ini bisa mencerahkan loh, Bra, buat ibu-ibu Semoga ya, semoga. Tujuan kita kan itu ya, Iya. mengedukasi. Jadi sebenarnya persalinan itu antara sesar dan normal itu ya sama-sama punya risiko, sama baiknya lah. Karena tujuannya kan ibu sama bayinya sehat ya, apapun cara melahirkannya ya. Jadi gue rasa nih sekaligus mengakhiri bincang kita sekarang, sangat menarik sekali. Betul. Dan kita masih punya bahan banyak banget nih buat diomongin. Siap. Tadi soal pembiusan dan lain-lain, ini baru satu. Mau fokus ke dalam lagi misalnya boleh juga. Dalam mana? Ya maksudnya lebih teknis. Oh, lebih teknis lagi. Jangan suka dalaman Oh ya. iya. Jadi Kok jadi suka dalaman gue ngomong dalaman. ya, Lebih jadi, teknis maksudnya bahasanya. terima kasih Dr. Hendra, Ya, spesialis sama-sama. anestesi. Semoga Dr. Yasin. sukses channel YouTube-nya Amin. ya. Amin. Nanti kalau kita ada waktu lagi, kita akan jumpa lagi, kita akan diskusi mengenai berbagai hal lagi. Siap, Oke, siap, thank siap, you. siap. Ya, ya.